Hari Waisak kita kenal memperingati 3 peristiwa penting. Kelahiran Sang Buddha, kemudian Sang Buddha mencapai pencerahan sempurna, dan parinirwana dari Sang Buddha. Sebenarnya bukan sekedar kita merayakan 3 bentuk peristiwa tersebut, tapi ada makna mendalam di sebuah perayaan Waisak. Apa makna mendalam tersebut? Pertama, bahwa Sang Buddha itu telah memperlihatkan secara konkret bahwa inilah jalan untuk mencapai kebudahan dengan terlahir sebagai bentuk manusia. Bahwa setiap manusia sebenarnya bisa untuk mencapai kebudahan. Caranya seperti apa? Sang Buddha memberikan dirinya sebagai role model yang konkret dari kehidupan nyatanya. Selain itu juga kita bisa melihat bentuk satu kebaikan hati Sang Buddha yang begitu luar biasa, bahwa beliau memilih terlahir sebagai manusia, kemudian beliau berusaha untuk mencari obat bagi penderitaan, ya, khususnya berarti penderitaan samsara dalam hal ini, mencari obat untuk kebahagiaan sejati dalam hal ini, untuk bagaimana kita mencapai pencerahan sempurna. Sang Buddha memilih terlahir sebagai manusia, kemudian beliau mencari obat, kemudian beliau mempraktekkan apa yang telah beliau temukan tersebut, metode tersebut, lalu berhasil mencapai pencerahan sempurna, lalu beliau mengajar kepada kita semua cara metode yang telah beliau terapkan itu, sehingga beliau berhasil untuk mencapai pencerahan sempurna. Nah, jadi ini adalah satu bentuk, saya rasa adalah suatu kebaikan luar biasa, kebaikan hati Sang Buddha kepada kita semua, kepada semua makhluk. Yaitu Sang Buddha telah menemukan metodenya dan kemudian mengajarkan metode tersebut untuk kita praktekkan dan mencapai pencerahan. 3 peristiwa tersebut coba kita cermati bersama, ya, maknanya seperti apa. Pertama, terlahir sebagai manusia. Berarti dalam hal ini Sang Buddha sebenarnya tidak ada beda dengan kita. Kita juga sebagai manusia sama, dalam posisi yang sama dengan Sang Buddha, ya, pada saat itu. Cuma mungkin perbedaannya adalah kalau Sang Buddha mungkin saat itu terlahir sebagai seorang pangeran, kita mungkin bukan pangeran, tapi sebenarnya tidak jauh berbeda. Banyak sekarang yang kita lihat, semua orang ada yang sangat kaya dan sebagainya, sebenarnya juga di keluarga yang sangat terhormat dan sebagainya. Sebenarnya tidak begitu berbeda, ya, kondisinya dengan Sang Buddha saat itu. Berarti kita memiliki potensi untuk mencapai pencerahan sempurna, ya kan? Itu step 1 dulu, kelahiran, ya, sebagai seorang manusia. Kemudian setelah itu Sang Buddha timbul penolakan terhadap samsara. Ketika beliau melihat bahwa ada yang, kenapa ada orang tua sakit, kemudian ada yang meninggal, ada yang bertapa dan sebagainya. Dan kemudian beliau berpikir, bagaimana caranya supaya tidak perlu mati, misalnya, seperti tidak perlu meninggal. Kenapa ada orang sakit? Padahal sakit itu menderita. Jadi, mestinya ada sesuatu untuk bisa mengatasi, melampaui semua itu. Kalau misalnya kita pergi ke dokter untuk berobat, terus sembuh, tapi kan nanti bisa sakit lagi. Ataupun bisa aja ada penyakit yang memang tidak bisa disembuhkan di dunia kedokteran. Akhirnya berlanjut pada kematian. Tapi bagaimana kita bisa mengatasi hal-hal seperti itu? Sang Buddha kemudian meninggalkan istana dan berusaha mencari obatnya untuk hal-hal itu. Karena Sang Buddha melihat ini adalah suatu penderitaan, bentuk penderitaan, bagaimana caranya supaya bebas dari penderitaan ini? Itu akan menimpa diri saya dan juga orang lain. Akhirnya kan beliau memutuskan untuk meninggalkan istana dan berlatih, ya, mencari metode untuk bisa mengatasi penderitaan samsara. Akhirnya beliau berhasil menemukan metode itu dan berlatih dan mencapai pencerahan sempurna di bawah pohon Bodhidharma. Ini kan peristiwa yang berikutnya yang diperingati dalam Waisak, ya. Sang Buddha mencapai pencerahan sempurna dalam hal ini berarti
di mana motivasi beliau saat itu adalah untuk mencari obat kan, tapi kan bukan untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk semua makhluk. Karena beliau melihat misalnya ayahnya juga bisa akan tua dan meninggal, dan mungkin yang lain ya, bisa makhluk-makhluk yang lain yang beliau lihat saat itu. Jadi motivasi Sang Buddha saat itu ingin mencapai pencerahan sempurna demi apa? Sebenarnya demi semua makhluk, karena beliau tidak ingin melihat makhluk lain menderita. Ya, termasuk dirinya juga akan mengalami proses yang sama. Jadi beliau berusaha untuk mencari jalan itu dan berhasil. Nah, beliau berlatih dengan sangat keras ya, bukan dengan, mungkin kita akan bilang, apakah sekeras dengan kita belajar waktu menghadapi ujian terus supaya kita lulus, atau apakah sekeras dengan kita belajar mati-matian supaya kita lulus kuliah seperti itu? Saya rasa jauh lebih keras usaha beliau daripada yang kita lakukan tersebut, bergadang dan sebagainya. Saya rasa itu melampaui hal tersebut. Ya, jadi dilihat di sini bahwa Sang Buddha memberikan kita contoh bahwa beliau berlatih dengan sungguh-sungguh dan bukan sebentar. Apakah cuma 1 hari, 2 hari langsung ingin mencapai pencerahan? Ya itu tidak. Dengan usaha yang sekeras itu aja butuh waktu. Apalagi kita yang kadang-kadang males-malesan. Kita ya harus mengakui bahwa kita sering males. Jadi kalau pun mungkin berpraktek dharma ya nggak begitu intens, ya otomatis mungkin pencerahan semakin lama. Sang Buddha memberikan contoh bahwa beliau dengan berlatih sangat keras akhirnya berhasil mencapai pencerahan di bawah pohon Bodhi. Itu ya, dengan latihan. Sang Buddha udah kasih contoh nih kepada kita bahwa latihan yang keras dengan metode ini baru bisa. Tapi setelah beliau mencapai pencerahan, terus beliau kan tidak berhenti di situ, tapi beliau mulai mengajar. Oh ya, saya kan punya ilmu ini, berarti saya harus share kepada orang lain untuk menyelamatkan mereka. Maka beliau pergilah untuk mengajar kepada orang-orang yang membutuhkan, termasuk pada kita semua. Sampai pada akhirnya Dharma, ajaran Sang Buddha itu sampai ke diri kita. Sampai saat ini. Itu asal mulanya jasanya dari siapa? Dari Sang Buddha. Dari awalnya Pangeran Siddhartha yang terlahir sebagai manusia. Ya, jadi ini ada konsekuensinya. Maka kalau dikatakan kebaikan hati luar biasa dari Sang Buddha, jadi kita jadi mengerti. Kalau tadinya tidak ada peristiwa seperti itu, berarti tidak akan ada juga kita yang hari ini bisa belajar Dharma. Beliau kemudian mengajarkan kita Dharma, ya. Inilah yang harus kamu praktekkan, seperti yang saya praktekkan dan sebagainya. Kemudian peristiwa yang terakhir, yaitu parinirwana, bahwa Sang Buddha juga harus mengajarkan pelajaran lagi bahwa segala sesuatu adalah tidak kekal. Maka berarti Sang Buddha harus memperlihatkan bentuk konkretnya bahwa Sang Buddha parinirwana, bahwa ini adalah ajaran beliau yang terakhir mengenai ketidakkekalan, bahwa tubuh seorang Tathagata pun harus pergi. Jadi demikian sebuah runtutan peristiwa itu sebenarnya adalah ingin memperlihatkan kepada kita semua, ini loh jalan menuju kebudahan, jalan menuju pencerahan sempurna yang kita semua bisa melakukannya. Lalu, apa yang harus kita lakukan pada momen Waisak yang sangat berharga ini? Kalau kita pergi ke wihara, kita pergi ke kelenteng untuk melakukan puja bakti dan sebagainya, ya itu adalah hal yang baik, tentu adalah hal yang baik. Kita memberikan persembahan, pelita ataupun makanan dan sebagainya, tentu adalah sesuatu hal yang baik ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada Triratna. Itu adalah hal yang sangat baik. Tapi ada hal yang mungkin kita suka lupa, yaitu kita harus merenungkan dan merefleksikan ke dalam batin kita sebenarnya makna Waisak
di dalam batin kita itu apa? Sudah berapa tahun rangkaian Waisak yang sudah kita lewati, dan apa perubahan yang sudah kita wujudkan untuk semakin dekat kepada jalan kemudahan. Jadi ini adalah momen yang tepat ketika kita duduk dan merenung dan merefleksi kepada diri kita, sebenarnya apa sih yang sudah saya lakukan selama ini? Sang Buddha telah memberikan saya contoh, Sang Buddha sudah begitu baik hati kepada saya. Lalu selama ini apa yang saya praktekkan? Seberapa besar usaha saya, seberapa besar keinginan saya untuk mencapai kemudahan. Dengan kita merefleksikan hal tersebut, bertanya kembali ke dalam diri kita sendiri masing-masing di momen yang sangat berharga, itu akan kembali membawa kita pada sang jalan. Jadi semacam kita, jadi kalau kita mungkin sudah keluar jalurnya, dia akan kembali lagi ke dalam jalurnya dan kembali memberikan kita semangat. Oh iya, betul. Saya seorang Buddhis. Saya mempraktekkan Dhamma. Tujuan hidup saya adalah untuk mencapai pencerahan demi semua makhluk. Oleh karena itu, seharusnya saya berlatih dengan lebih giat lagi untuk itu, yang seperti telah dicontohkan oleh Sang Buddha. Oh, hasil dari perenungan itu tentu akhirnya kita akan timbul satu, oh ya, luar biasa. Waisak ini, yang kali ini, yang tahun ini, memberikan rasa yang berbeda dari tahun-tahun yang lalu. Kenapa? Memberikan kita satu semangat lagi, semangat untuk bisa berjalan lagi, berlatih lagi untuk mencapai kemudahan. Kalau misalnya dikatakan, apa korelasinya? Misalnya, oh mencapai kemudahan itu sepertinya kok seperti mengawang-awang. Misalnya, atau kita akan bilang, apakah itu tidak seperti sesuatu yang terlalu tinggi, terlalu diandai-andai dan sebagainya ya. Sang Buddha telah memberikan contoh. Beliau juga basisnya adalah tubuh manusia ya. Jadi sama seperti kita yang perlu makan, istirahat, perlu tidur dan sebagainya, sama basisnya. Tapi kenapa Sang Buddha bisa? Lalu Sang Buddha juga mengatakan bahwa kita bisa. Kalau begitu berarti kita bisa, ya kan? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita akan menganggapnya itu sebagai sesuatu yang di luar dari kemampuan otak kita untuk menggapainya. Tapi sebenarnya enggak loh. Sebenarnya itu satu hal yang kalau kita pikir terlalu jauh, akhirnya kita akan berpikir itu tidak mungkin. Sebenarnya tidak juga. Sebagai contoh, misalnya ya, Sang Buddha menolak samsara, ya, artinya memberikan penolakan terhadap samsara, lalu beliau memilih untuk meninggalkan istana dan pergi mencari obat yang tadi ya, mencari obat bagi penderitaan agar bebas dari samsara. Mungkin kita akan pikir, wah, Buddha seorang pangeran, untuk apa lagi? Di dalam istana punya segalanya, untuk apa? Uang punya aja, mungkin juga kedudukan segala macam, mau makan apa juga ada. Kenapa harus memilih jalan-jalan yang seperti ini? Sama seperti kita. Misalnya kita terlahir di keluarga yang kaya atau keluarga yang memiliki semuanya. Kenapa saya harus bersusah payah? Harus mempraktekkan dharma. Saya harus bersusah payah menahan amarah. Untuk apa? Saya punya segala sesuatu di dunia ini, tapi ada hal lain melampaui itu. Jadi pikiran Sang Buddha itu memikirkan bahwa kehidupan yang akan datang itu lebih penting dari kehidupan saat ini. Kok bisa begitu? Kan kita dihidupi di kehidupan ini. Kalau seseorang yang percaya karma, terus kemudian ketidakkekalan, itu seharusnya mulai berpikir tentang hal itu. Berbeda kalau nggak percaya sama sekali. Jika seseorang percaya akan ada kehidupan yang akan datang, seharusnya mulai berpikir, ya, kalau memang ada kehidupan yang akan datang, berarti kan ada hal lain yang seharusnya kita pikirkan dong. Kehidupan ini udah punya segalanya, ya kan? Makan sudah ya cukup. Ada hal yang lebih penting dari sekedar memikirkan kehidupan saat ini, yaitu ada kehidupan yang akan datang.
Kenapa memikirkan kehidupan yang akan datang? Ya karena kita tidak kekal. Toh kalau kita punya segala sesuatu di dunia ini, kita mungkin sangat cantik, ganteng, punya pasangan sangat baik, anak, istri, suami, dan segala-galanya, itu toh akan ditinggalkan pada saat kita mati. Dan kita tidak akan bawa apa. Lalu semua perjuangan kita selama ini di dunia ini habis dong, ludes dong pada saat momen kematian. Kita kan tidak mau begitu. Jadi kan ada sesuatu yang melampaui kehidupan saat ini saja, yaitu ada namanya kehidupan yang akan datang, di mana kita berorientasi bahwa kehidupan yang akan datang itu lebih penting. Caranya dengan merenungkan ketidakkekalan, ya, bahwa segala sesuatu itu adalah tidak kekal. Kemudian segala sesuatu yang kita kumpulkan di dunia ini toh tidak akan membantu kita di momen itu. Itu satu, tentang ketidakkekalan. Tapi jangan bilang bahwa kalau kita berorientasi pada kehidupan yang akan datang, berarti kehidupan ini kita akan menderita dong. Karena di kehidupan kita kan prioritas kehidupan yang akan datang. Berarti kehidupan ini saya akan menderita. Salah besar. Saya akan kasih contoh. Contohnya begini. Misalnya saya berorientasi pada kehidupan yang akan datang. Terus tiba-tiba ada yang menyakiti saya, mengolok-ngolok saya lah, menghina saya lah. Apalagi ya misalnya, saya orientasinya kehidupan yang akan datang. Apakah saya akan menggubris hal-hal tersebut? Saya kan nggak akan terlalu peduli ya dia menghina saya. Ya, coba pikirkan secara logika. Kalau misalnya ada yang orang mungkin mengatakan saya hal yang buruk dan sebagainya, saya menjadi sangat tersinggung. Kalau saya orientasinya kehidupan yang saat ini. Tapi kalau saya orientasinya kehidupan yang akan datang, saya kan nggak begitu peduli ya. Untuk apa? Ya kalau dia mau mengatai saya jelek atau apa, ya saya juga nggak terlalu ambil pusing, ya kan? Nah lihat, ketika kita berorientasi kepada kehidupan yang akan datang, maka kilesa kita otomatis akan berkurang. Kalau kilesa kita akan semakin berkurang, otomatis penderitaan berkurang. Contoh lagi, kita sangat melekat kepada barang ataupun kepada pasangan. Misalnya pacar kita putusin kita. Kalau orientasi kita hanya kehidupan saat ini, wah mungkin kita bisa-bisa menangis 7 hari 7 malam. Banyak kan kita ketemukan bahwa dia bunuh diri dan sebagainya. Tapi coba pikirkan, kalau dia orientasi kehidupan yang akan datang, ini bukan masalah kamu diputusin pacar, atau misalnya suami selingkuh lah, atau dan sebagainya. Hal-hal yang buruk lah intinya menimpa kita. Toh masih ada hal-hal yang lebih besar lagi yang harus kita pikirkan mengenai kehidupan yang akan datang. Dengan orientasi pada kehidupan yang akan datang, otomatis kemelekatan kita akan berkurang. Kebencian kita, kemarahan kita akan berkurang. Coba contoh lagi. Ketika kita marah pada seseorang, terus kita berpikir tentang ketidakkekalan bahwa saya akan mati besok misalnya contoh ya, atau suatu saat saya akan mati. Atau nanti masalah orientasi kehidupan yang akan datang, apakah kita akan balas dia dengan sangat keras dengan misalnya cacian makian kebun binatang? Saya rasa tidak akan. Dan ketika kita melontarkan hal-hal yang tidak mengenakan itu, apakah kita bahagia? Malahan semakin menyulut api kemarahan. Dan apakah itu disebut dengan kebahagiaan? Mungkin orang nggak sadar aja. Jadi kalau kita orientasi kehidupan yang akan datang, justru malah bahagia. Contohnya seperti yang saya katakan tadi, ketika kilesa kita berkurang, nggak terlalu melekat, tidak terlalu banyak marah, ya, tidak terlalu banyak benci, otomatis kan bahagia kan. Coba kalau misalnya saya nggak terlalu mudah tersulut emosi dan sebagainya, saya tidak terlalu melekat, akhirnya apa? Jadi marilah di momen Waisak ini kita gunakan untuk merenungkan makna Waisak yang sesungguhnya, di mana Sang Buddha telah menunjukkan jalannya kepada kita, di mana Sang Buddha begitu sangat baik, telah memberikan kita jalan dan contoh konkret bahwa kita sebagai manusia dengan basis tubuh manusia bisa mencapai pencerahan sempurna. Kita hanya perlu sedikit usaha lebih dan lebih. Kita hanya perlu suatu konsistensi. Ketika kita mau meraih sesuatu, katakan kita ingin lulus masuk perguruan tinggi negeri ataupun mana, konsistensi kan? Karena kita berjuang untuk itu. Ketika kita ingin sukses dalam bisnis, apa yang kita lakukan? Konsistensi
perjuangan untuk hal itu. Ya tentu saya tidak mengesampingkan karma baik di situ. Ya tentu saja itu akan membantu kesuksesan kita. Nah, berarti di sini jelas bahwa Waisak bukan hanya sekedar perayaan celebration biasa, tapi ada satu nilai yang lebih penting ketika nilai itu tumbuh di dalam batin setiap individu. Itulah yang sebenarnya yang Sang Buddha inginkan, bahwa setiap individu mempraktekkan Dharma dan mencapai pencerahan sempurna yang seperti telah beliau contohkan kepada kita semua. Nah, di momen Waisak ini yang seperti saya sudah sharing di awal, bahwa ada peristiwa yang sangat penting dan kemudian Sang Buddha telah mengajarkan kepada kita tentang metode untuk mencapai pencerahan sempurna, dan akhirnya beliau mencapai pencerahan, dan ini bisa juga terjadi pada kita semua. Namun mungkin ada yang bertanya-tanya, bagaimana saya memulai hal itu? Mungkin masih ada yang bingung. Karena saya tadi mengatakan bahwa tentang belajar Dharma, mempraktekkan Dharma. Di mana saya harus memulai? Tentu ketika kita mau melakukan sesuatu, kita akan mempraktekkan sesuatu, kita harus mengetahui dulu apa yang harus kita praktekkan. Pertama adalah pengetahuan tentang hal itu, kemudian setelah itu sarana untuk mempraktekannya. Ya. Kemudian kita juga perlu satu komunitas belajar yang saling mendukung, yang bisa memberikan support kepada kita. Nah, lalu materi-materi pelajaran kita juga kita perlu disupport, karena mungkin kita tidak tahu apa yang harus kita pelajari. Oleh karena itu penting sekali bagi kita untuk menemukan satu komunitas belajar yang bisa mensuplai itu semua. Mulai dari materi belajar, kemudian cara penjelasan bagaimana mempraktekkan hal-hal tersebut, dan juga dukungan komunitas agar kita selalu bisa semangat mempraktekkan Dharma. Jika kita didukung kondisi seperti ini, barulah kita semakin mudah untuk bisa mempraktekkan Dharma, dan pada akhirnya kita bisa mencapai pencerahan sempurna yang seperti Sang Buddha telah contohkan kepada kita. Mari kita sama-sama berlatih di momen Waisak ini. Jadikanlah satu momen sangat berharga untuk kita semua, untuk kita mengingat kembali, memperbaharui semangat kita untuk berlatih bersama-sama untuk mencapai kemudahan demi semua.